Kalau lo tahu tempat yang akan lo tinggalin itu bekas pembunuhan, lo berdua bakal kayak gimana? Takut sih. Gue mikir 2 kali sih, Moy. Nah, tapi orang yang gue ceritain sekarang, dia tahu tempat yang bakal dia tidurin itu bekas pembunuhan, tapi dia cuek aja. Jadi di kamar ini dulunya ada seorang cewek meninggal di salah satu apartemen di Jakarta karena adanya pembunuhan berencana. Oke. Nah, cowok ini yang bakal gue ceritain ini sebut aja namanya Viko. Dia itu mau nyewa satu kamar apartemen selama 2 bulanan lah. Dia mau nyewa di apart ini karena dia harus bolak-balik ke daerah ini, ke daerah yang apartemen ini, buat ke kantor kliennya. Dan proyekan ini tuh cuma sampai 2 bulanan doang. Dia datang ke apart ini dan nanya lah ke broker-broker kamar mana yang kosong gitu di sana kan. Sampai ada satu kamar yang ditawarin sama brokernya jauh lebih murah dari kamar-kamar lain. Viko nanya ke broker ini, kok bisa kamar ini jauh lebih murah dibanding kamar lain kan? Brokernya jujur lah ke Viko, kenapa lebih murah, karena dulu kamar ini pernah ada pembunuhan. Nah awalnya Viko kaget banget dengernya. Cuman kayak dia mikir karena ke apartemen ini cuma buat tidur dan harga juga lebih murah dibanding yang lain, kenapa dia gak sikat aja kan. Iya. Dan akhirnya Viko iyain deh tuh ke brokernya buat nyewa kamar ini selama 2 bulan. Ada di satu hari dia belum pindahan full, tapi si Viko ini baru cuman mau nyicil pindahan bawa-bawa barang gitulah. Pas dia lagi naik lift, dia barengan sama satu cewek cantik gitu. Viko ketemu tuh di lift lobby. Mereka naik bareng dan ternyata si cewek ini turun di lantai yang sama Viko. Karena Viko bawa banyak kardus gede gitu, si cewek ini langsung basa-basi nanya ke Viko, "Mas, mau pindahan ya?" Si Viko jawabnya semangat lah, "Iya mbak di lantai ini juga." Mbaknya jawab, "Iya mas kamarnya di mana? Sini saya bantuin pindahan." Yang gak pakai nolak, Viko langsung ngajak cewek ini ke kamar barunya Viko dong. Karena kan ditawarin buat pindahan, masa ditolak kan. Iya. Pas udah di depan pintu kamar Viko, cewek ini ngomong, "Mas, kok berani tinggal di sini? Mas tahu nggak dulu kamar ini bekas ada apa?" Viko sambil buka kunci kamarnya jawab santai kayak, "Tahu mbak, bekas ada yang mati kan. Mbaknya juga kenapa kok berani tinggal di sini?" gitu. Si mbaknya cuma senyum doang. Udah tuh pintu kamarnya dibuka, barang-barang Viko taruh, dan mereka berdua mulailah rapi-rapiin barang. Sambil ngobrol-ngobrol beresinnya, si Viko nanya lagi, "Mbak, di kamar yang mana mbak? Makasih loh mbak udah mau bantuin saya." Si cewek ini jawab, "Sama-sama mas, nanti saya aja yang main ke kamar mas, nggak usah mas yang ke kamar saya." Viko cuma bisa ketawa-tawa doang sambil mikir jorok lah di sini kan. Kayak dia mikir kapan lagi ada cewek yang mau datang ke kamarnya kan. Lagi beberes, si Viko ke kamar mandi buat beresin kamar mandinya. Nah si Viko ini lihat cewek ini lagi beresin dapur kamar Viko. Dan posisinya kamar Viko tuh dikunci, unitnya tuh dikunci, dan kuncinya tuh dipegang sama Viko. Dari kamar mandi, si Viko teriak, "Mbak, boleh tolong ambilin pembersih lantai gak mbak?" Ditungguin tuh sama Viko tuh, gak nyaut sama sekali nih cewek. Si Viko manggil lagi, "Mbak, aman kan mbak?" Tapi tetap aja gak ada yang nyaut sama sekali. Karena si Viko takut cewek ini kenapa-napa, dia langsung lah buru-buru keluar kamar mandi buat ngecek si cewek ini kenapa nih, kok diem aja dipanggilin. Dan pas si Viko keluar kamar mandi, ternyata si Viko ngeliat cewek ini udah gak ada di unitnya. Masuk ke dapur gak ada, dia ngecekin kamar satu-satu gak ada, di ruang tengah gak ada. Dan yang lebih seremnya lagi, Viko ngeliat lantai unitnya Viko itu kayak ada darah manjang itu di lantai Nah, kebayang gak? Kayak keseret gitu. Iya, kayak ada bercak darah doang tapi nyeret panjang banget gitu di lantai unitnya Viko. Sore itu tuh bener-bener si Viko ngerasa merinding banget dan gak bisa dibohongin, dia ngerasa takut banget lah kan. Tapi ya udah tuh, Viko jadi buru-buru beresin kamarnya dan langsung cabut turun ke bawah. Karena kan juga udah selesai nyicil bersih-bersihnya kan. Pas nyampe lobi, si Viko tuh jadi kayak orang panik linglung gitu. Pertama dia ketakutan di kamarnya ada sesuatu, dan yang kedua dia ngeliat kok ada banyak bercak darah gitu kan. Pas dia lagi nyampe lobi, disamperin tuh sama sapam tower itu, "Mas, kenapa mas, mukanya kok panik gitu?" Si Viko jawab, "Nggak apa-apa pak, itu tadi kamar saya ada yang aneh." "Aneh kenapa mas?" "Mas penghuni baru ya, unit nomor berapa?" kata sapamnya. Sama Viko dikasih tau lah unit kamar dia tuh nomor berapa. Pas si sapam itu denger, sapam itu ngomong, Mas tahu kan mas kamarnya bekas ada apa?" "Iya pak, bekas ada yang mati kan." "Iya tahu, tenang aja." Nah di situ tuh ya sapamnya juga nggak berani ngomong apa-apa karena mungkin dengan
denger jawaban Viko kayak gitu, ya mungkin juga Viko mikir ya udah biasa aja gitu kan. Akhirnya si Sapamnya tuh cuma ngingetin Viko aja lah, kalau butuh apa-apa, kalau ada apa-apa ya kabarin Sapamnya aja. Beberapa hari kemudian, hari dimana jadi hari pertamanya Viko tinggal dan tidur di kamar unitnya ini. Dia nyampe tuh di unitnya sekitar jam 10-an malam lah. Nyampe-nyampe dia istirahat bentar, bikin minum, baru dia mandi. Pas dia lagi mandi, dia denger tuh Nat, kayak dari ruang tengah unit dia tuh kayak ada suara piring gelas yang bersenggolan gitu loh, kayak trek 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 gitu. Kayak ada yang beres-beres gitu ya. Ya kayak ada yang beres-beres. Pokoknya kayak Viko tuh ngerasa kayak ada yang aktivitas lah di ruang tengahnya ini. Dia pas lagi mandi ngebuka tuh pintu kamar mandinya, ngecek kayak ada apa nih. Tapi ternyata nggak ada apa-apa, kosong aja. Lanjut lagi tuh dia tutup pintunya, di mandi. Beres mandi, dia udah bersih-bersih, dia ngecek lagi dapurnya, ada sesuatu atau enggak. Pas dia lagi jalan ke dapurnya, ternyata ya nggak ada apa-apa, kosong aja gitu. Viko jadi mikir lah kayak mungkin dia salah denger doang atau apa, makanya dia cuekin aja lah tuh suara random-random kayak gitu kan. Dan sekitar jam 11-an malam, dia lagi sebat tuh di balkon unitnya, lagi berdiri gitu. Nggak ada yang aneh tuh Nat, pas dia lagi sebat. Tapi tiba-tiba, pas banget dia baru beres sebat, dan dia mau nutup pintu balkonnya, dia denger dari kamar unit dia itu, yang satunya lagi, ada kayak suara cewek teriak gitu. Kayak gitu. Nah jadi di unit dia tuh ada 2 kamar. Nah yang dia dengar ada suara cewek teriak itu di kamar satu lagi, yang bukan dia pakai buat tidur. Seketika Viko langsung merinding banget lah. Dia takut banget ada suara kayak gitu tiba-tiba kan. Tapi dia penasaran banget, kayak di kamar itu tuh kenapa ada suara cewek teriak. Dan pas banget dia mau beraniin diri buat ngecek kamarnya satu lagi itu, dia nyium dari luar kamarnya kayak bau busuk banget, kayak bau daging bangke gitu dari dalam kamar. Lo kebayang kan? Nah itu si Viko nyium kayak gitu dari luar kamarnya. Kayak dia tuh bener-bener enak banget dan sampai pengen muntah lah nyium bau itu. 5 menit setelah itu, tiba-tiba pintu kamarnya kebuka dengan sendirinya. Kebukanya tuh langsung kenceng banget, kayak dar gitu. Langsung kebuka full, gak cuma setengah doang. Posisinya Viko nih berdiri di depan kamar itu kan. Jadi pas pintunya kebuka, dia langsung bisa ngeliat dalam kamarnya tuh ada apa. Pas pintu itu kebuka, Viko ngeliat Nat, ada cewek tiduran di kasur kamarnya, badannya semua berlumuran darah, ada pisau yang nancep gitu di badan cewek ini, dan si cewek ini ngeliat langsung ke mata Viko. Jadi kayak tatap-tatapan gitu. Dan cewek ini adalah cewek yang ngebantuin Viko beberes barang waktu pas kemarin di apartemen. Oh shit. Pasti pindahan. Iya, tapi posisinya waktu pas pindahan cewek ini masih cantik gitu. Tapi pas di malam ini, dia tinggal di malam pertama ini, dia ngeliat cewek ini udah kayak mati terbunuh kayak gitu. Wow. Gak pakai lama, Viko tuh langsung lari kenceng banget keluar kamarnya. Dia langsung buru-buru tuh turun ke lobi buat minta bantuan siapapun yang ada di lobi itu kan. Dan kebetulan banget, pas dia nyampe lobi, ada sapam yang waktu itu Viko temuin. Dia langsung lah nyamperin sapamnya buat minta tolong bantuin dia kan, kayak ngecek di kamar ada apa gitu. Buru-buru tuh si Viko sama sapamnya naik lagi ke atas. Dan pas udah di kamar Viko, mereka berdua ya gak ngeliat apa-apa. Gak ada cewek itu, gak ada bau bangkeknya. Pokoknya bener-bener kamarnya tuh jadi kayak kamar biasa aja, gak ada yang aneh. Viko ketakutan banget lah dan minta tolong sama sapamnya buat gimana caranya dia mau kamar ini tuh bersih dan gak ada hal-hal mistis. Cuman ya sapamnya gak bisa apa-apa kan, karena kan sapamnya udah ingetin gitu loh dari awal kalau misalnya kamar yang Viko tinggalin itu adalah kamar bekas pembunuhan waktu itu. Tapi Viko juga cuek-cuek aja kan. Nah semenjak saat itu Viko langsung ninggalin unitnya. Dia bener-bener gak mau lagi ke unit itu. Dan jadinya kamar itu ditinggal aja sama Viko. Ya udah, jadi kayak malam itu kayaknya bener-bener jadi malam yang paling mengerikan buat Viko. Dan setahu gue, kamar ini tuh udah ada yang nempatin. Tapi gue gak tahu ya, orang yang nempatin kamar ini sekarang pernah ngerasain yang Viko rasain apa enggak. Padahal dia baru semalam ya mau pindah di situ. Nah iya, kayak baru semalam Nat dia tidur di situ, dia langsung ditunjukin tuh sama penunggu kamar itu. Dan gue yakin sih yang Viko lihat adalah orang yang waktu itu dibunuh. Agak-agak sotoy juga sih ya. Maksudnya lo dikasih tahu kan itu bekas pembunuhan, tapi masih tetap berani lah. Emang kayak ya bakal separah apa sih kalau misalnya gue ditampakin gitu kan. Tapi ternyata kebayang juga sih kalau misalnya gue jadi Viko juga males juga tidur di sana sendirian.